Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib di Kudus, para narasumber kita, ada Pak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, ada Prof. Kiai Nadir Shah Hussein, ada juga Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir dari Malaysia, ada Pak Yai Raden Najib dan juga moderator kita Pak Dr. Abdul Jalil, serta para tamu yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, para hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Berbahagia sekali rasanya pada malam hari ini bisa mendapatkan kehormatan besar hadir di antara para ulama, para kiai dalam acara tahunan yang sakral. Tadi Pak Kiai Ulil bilang dalam obrolan ringan, di tempat ini seolah-olah kita sedang melihat perpaduan antara luhurnya nilai Islam juga dengan agungnya tradisi Jawa yang masih dipertahankan sejak zaman Sunan Kudus hingga masa sekarang ini. Jadi ini salah satu perpaduan yang luar biasa langka yang mencerminkan ekspresi bagaimana Islam di Nusantara ini adalah yang sangat kaya sekali. Berbicara tentang Sunan Kudus, beliau ini hidup di abad ke-16. Tadi disinggung bahwasannya masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini Masjid Al-Aqsa. Yang menarik itu ada satu inskripsi Pak Kiai Jalil. Jadi syawahidul bina, ya, bukti peninggalan ketika selesai dibangunnya Masjid Sunan Kudus tersebut. Itu terdapat di atas mihrabnya, salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting sekali. Di sana disebutkan bahwasannya telah selesai dibangun masjid yang diberkahi namanya Masjid Al-Aqsa oleh Mufti Jawa pada masa itu namanya Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, yang mana tarikh pembangunannya jika dikonversikan itu kurang lebih pada bulan Agustus pada tahun 1549. Jadi ini menunjukkan Sunan Kudus ini hidup satu kurun masa dengan para ulama-ulama besar dunia Islam yang beberapa karyanya hingga hari ini masih dikaji dan diajarkan di pesantren-pesantren tradisional kita. Contohnya misalkan Sunan Kudus ini satu zaman dengan Syekhul Islam yang ada di Mekah namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini wafatnya tidak jauh berbeda dengan Sunan Kudus pada tahun 1560-an. Kalau Sunan Kudus kan 1550-an Pak Kiai, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah Syekhul Islam yang ada di Mekah satu zaman dengan Sunan Kudus. Di antara kitab peninggalan karangan beliau adalah kitab yang berjudul Al-Manhaj Al-Qawwim, Syarah ala Masailit Ta'lim. Yang menarik kemudian kitab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami dari Mekah ini dihasyiah oleh seorang ulama Nusantara yang mengajar di Mekah, namanya adalah Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan Dipomenggolo At-Tarmasi Sumalmaki yang dikenal dengan nama Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini wafatnya tahun 1920. Kitab yang dikarang oleh Syekh Mahfud Termas ini judulnya Hasyiah At-Tarmasi
atau Ta'mimul Amim ala Syarah Al-Manhaj Al-Qawwim, yang dalam sejarah pemikiran fikih mazhab Syafi'i tercatat sebagai karya fikih mazhab Syafi'i terbesar yang ditulis di awal abad ke-20. Nah, jadi Sunan Kudus punya kawan namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami karyanya disyarah lagi oleh orang Nusantara, generasi Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini lalu punya murid orang Kudus juga. Di antaranya adalah Raden Kiai Haji Muhammad Asnawi Kudus, yang merupakan salah satu muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu ulama zaman dengan Sunan Kudus, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Selain mengarang Al-Manhaj Al-Qawwim, Ibnu Hajar Haytami juga punya kitab karangannya adalah Fathul Muhtaj, yang merupakan syarah daripada kitab Minhajut Thalibin karangannya Imam An-Nawawi. Selain Ibnu Hajar Al-Haytami, ada ulama lain yang berasal dari Mesir, yang juga punya julukan Syekhul Islam di Mesir. Kalau Sunan Kudus itu Syekhul Islam di Jawa, Ibnu Hajar Haytami yang juga sezaman dengan Sunan Kudus Syekhul Islam di Mekah, ada yang juga sezaman dengan Sunan Kudus Syekhul Islam di Mesir, ulama dari Al-Azhar, yang salah satu anak didiknya adalah Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari. Namanya adalah Syekh Syihabuddin Ar-Romli, yang juga mengarang kitab sama syarah terhadap kitab Minhajut Thalibin karangannya Imam Nawawi, judulnya Nihayatul Muhtaj Syarah ala Al-Minhaj. Syekhul Islam di Mesir yang sezaman dengan Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus yang merupakan Syekhul Islam di Jawa itu juga satu zaman dengan Syekhul Islam yang ada di Istanbul di Turki, namanya Abu Su'ud Effendi, yang mengarang kitab tafsir Abi Su'ud ya. Beliau itu menjadi mufti Syekhul Islam di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni dan anaknya Sultan Salim As-Sani. Jadi ada satu semangat di sini Pak Kiai Ulil, bahwasannya Syekhul Islam di banyak daerah itu pasti punya kitab karangan. Jadi kawan yang sezaman dengan Sunan Kudus, Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab karangan, Ar-Romli punya kitab karangan, Abu Su'ud Effendi di Turki punya kitab karangan, dan juga ada yang satu zaman dengan Sunan Kudus itu Syekhul Islam di India, di Malibar. Namanya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang salah satu kitab karangannya juga masih diaji di pesantren di Nusantara, yaitu Fathul Mu'in Syarah ala Qurratil Ain fi Muhimmatiddin. Nah, Fathul Mu'in ini syarah terhadap matan Qurratul Ain, yang mana Qurratul Ain ini juga disyarah oleh ulama Nusantara lain yang berasal dari Banten, yang masih merupakan keluarganya Pak Kiai Wapres tadi ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang wafat pada tahun 1897. Judul kitabnya Nihayatuz Zain Syarah ala Qurratul Ain fi Muhimmatiddin. Jadi Syekhul Islam di India, Malibar punya kitab karangan Fathul Mu'in yang sezaman dengan Sunan Kudus. Syekhul Islam yang ada di Istanbul punya kitab karangan Abu Su'ud Effendi tafsir Abi Su'ud. Syekhul Islam di Mesir Syihabuddin Ar-Romli punya kitab karangan Nihayatul Muhtaj. Syekhul Islam yang ada di Mekah punya kitab karangan yaitu Tuhfatul Mustaj. Saya yakin Syekhul Islam di Jawa Sunan Kudus juga punya kitab karangan, karena posisi beliau itu Syekhul Islam dan juga menjadi mufti yang ada di Pulau Jawa. Kitab karangannya apa dan ada di mana? Nah itu kayaknya Gus Ulil perlu riadoh gitu biar ketemu. Karena sudah menjadi tradisi seorang alim dalam kapasitas Syekhul Islam itu al-alimu majduhu fi karorisihi. Seorang alim apalagi dalam kapasitas sebagai Syekhul Islam itu majduhu, ilmunya, kebesarannya itu terabadikan fi karorisihi, dalam lembar-lembar kuras kitab karangannya itu. Nah jadi ini ada satu
PR besar di sini bagi kita generasi Muslim Nusantara pada zaman ini, bagaimana menemukan kemudian kitab karangannya Sunan Kudus yang dalam kapasitasnya sebagai Syekhul Islam yang ada di Jawa. Karena ada ulama satu generasi setelah Sunan Kudus. Kalau tadi Sunan Kudus itu kan satu zaman dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Putranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu namanya Abul Khair bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami itu pernah ke Nusantara, Pak. Namanya Syekh Abul Khair, ke Nusantara, ke Aceh, dan beliau itu merekam perdebatan pemikiran tentang wahdatul wujud. Kalau di Jawa itu tentang Syekh Siti Jenar ya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1880 sekian. Dan itu diabadikan dalam karya Bustanus Salatin karangannya Syekh Nuruddin Raniri. Dikatakan salah satu putra Syekh Ibnu Hajar Haytami yang bernama Syekh Abul Khair pernah datang ke Bilad Jawi, ke negeri Jawi, dan menulis karya judulnya adalah As-Saiful Maslul fi Qadiyati Wahdatil Wujud wal Hulul, ya kurang lebih itulah. Kitab ini masih berupa manuskrip ini Pak Jalil. Naskah tua tulis tangan makhtut yang saat ini tersimpan di negaranya Pak Kiai Nazrul di Malaysia. Nah ini nanti sekaligus kode, ini kitab ini harus diterbitkan ini Syekh Nazrul ya. Karena ini kitab karangan putranya Ibnu Hajar yang sezaman dengan Sunan Kudus yang menulis tentang peristiwa pergulatan pemikiran tentang martabat tujuh, wahdatul wujud yang berkembang di Nusantara. Yang kemudian diteruskan oleh ulama generasi berikutnya, namanya Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri dalam konsep martabat tujuhnya. Tadi dengan Pak Kiai Ulul sempat diskusi ketika makan soto kerbau tentang bagaimana konsep martabat tujuh itu kemudian menjadi salah satu media untuk mengislamkan para bangsawan Jawa pada abad ke-16 dan juga awal abad 17. Kemudian Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri, ada ulama generasi berikutnya namanya Ahmad Al-Kushashi Al-Madani, lalu punya murid orang ulama Nusantara asal Aceh namanya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau dikenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkil, wafatnya tahun 1693, ulama Nusantara yang pertama kali menulis kitab tafsir Al-Quran terlengkap dalam sejarah Islam di Indonesia, di Nusantara ya, namanya Turjumanul Mustafid. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini punya banyak murid. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, salah satu tokoh penyebar Islam di Tatar Sunda di tempat kami ini Pak Jalil ya. Saya dari Sunda kebetulan. Lalu punya murid yang menjadi tokoh penyebar Islam di Minangkabau, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu punya murid yang menjadi salah satu penyebar Islam di Malaya, namanya Tok Pulau Manis ya, Syekh Abdullah bin Abdul Malik. Lalu punya murid dari Kajen ternyata Syekh Abdul Rauf Singkil ini yang bernama Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Nah, ternyata Syekh Ahmad Mutamakin ini dalam manuskrip ditemukan kalau beliau ini ternyata masih mendapati jejak keguruannya dengan Syekh Abdul Rauf Singkil ini. Jadi ketika membicarakan Sunan Kudus di sini bukan semata-mata membicarakan sosok ulama lokal yang ada di Jawa saja, tetapi Sunan Kudus juga adalah sosok ulama yang terintegrasi dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya tadi. Hanya ada satu PR di sini, ulama yang pada zamannya tadi itu karya-karyanya hingga hari ini sudah dibacakan, dipelajari. Sementara karya Sunan Kudus ini nunggu riadoh para anak cucunya untuk kemudian ditemukan dan kemudian diajarkan di sini. Lalu yang kedua, beberapa saudara kita ini ada yang suka salah paham Pak Kiai, mengatakan Masjid Sunan Kudus ini masjid separo kafir katanya. Karena dikatakan iki masjid opo pura katanya. Ya kan? Padahal kalau kita lihat masjid yang dibangun oleh ulama-ulama yang hidup sezaman dengan Sunan Kudus itu adalah masjid yang memang spiritnya adalah akulturasi dan toleransi. Contohnya, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu berkesempatan untuk pergi ke Malibar. Ke Malibar, ke satu wilayah di Malibar itu namanya Ponani.
Ponani itu bukan yang anak kecil punya batu sakti, itu bukan. Tetapi nama daerah Al-Fannani yang nisbat kepada Al-Malibari di sana. Di Panani ini Syekh Zainuddin Malibari membangun satu buah masjid. Dan masjidnya ini mirip dengan vihara secara corak arsitekturnya. Lalu kalau pergi ke Turki, bapak-bapak itu melihat bangunan masjid yang dibangun pada zamannya Syekh Abu Su'ud Effendi yang hidup sezaman dengan Sunan Kudus. Pada masa itu ada satu arsitek besar ya, namanya Mikmar Sinan, arsitek kebanggaan Turki Ottoman. Dan ketika membangun masjid, yang diadopsi adalah corak arsitektur gereja Hagia Sophia. Jadi bukan berarti masjid yang dibangun Sunan Kudus ini bukan tidak islami, bukan. Tetapi pada masa itu masjid yang dibangun pada zaman Syekh Abu Su'ud Effendi itu coraknya mengadopsi dan berakulturasi dengan corak gereja Hagia Sophia. Lalu masjid yang dibangun pada zaman Syekh Zainuddin Malibari juga corak akulturasi dengan vihara, dan yang ada di Kudus juga corak akulturasi dengan tradisi arsitektur Jawa dan Hindu-Buddha pada masa itu. 20 menit sudah selesai ya Pak Kiai. Mohon maaf jika punya banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sangat bahagia dan mendapatkan keberkahan di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.